Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Hari ini hari Jumat tanggal 5 April ya. Aku baru saja gajian. Ini sudah telat, harusnya tuh tanggal 1 ya. Cuman karena kemarin-kemarinnya tuh kalau majikan pulang, akunya udah tidur gitu. Terus majikan pergi kerja lagi, akunya masih tidur. Jadi nggak ketemu-ketemu. Terus dia kalau kadang-kala ketemu dia bilang lupa, katanya belum ambil uangnya. Oh ya udahlah. Terus kemarin kan aku libur hari Kamis tuh. Dianya juga masih tidur sampai aku keluar jam 8 itu. Jadi ya udahlah. Jadi hari ini aku digaji dan alhamdulillah dapat rezeki ya kan, aku lembur satu hari itu harusnya 170, ini tumben-tumbenan digenapin ya 200, katanya nggak usah dikembaliin buat kamu jajan ya, alhamdulillah ya. Dan aku udah rapi ini karena aku mau turun ke bawah ya, karena hari Minggunya mau barbekyuan sama teman-teman, jadi aku mau belanja apa-apa yang kurang gitu. Baru pulang dari pasar, alhamdulillah. Capek juga ya, gerah. Padahal bawa cuman segini. Nah, ini aku lagi marinasi daging-daging yang mau disate ya. Jadi semuanya tuh dipercayakan ke aku yang ngatur. Nanti sore aku mau kirim uang. Jadi aku begitu ya teman-teman, boleh dicontoh ya. Jadi di Hongkong itu supaya kita nggak itu ya, uangnya bisa disimpan, bisa itu. Jadi kalau gajian tuh langsung dikirim gitu. Misal kita ngambil lah, aku kan gaji 5.000, ngambil 1.000 buat liburan gitu ya. Buat liburan, buat beli pulsa, buat beli kebutuhan sendiri gitu. Nah sisanya tuh langsung dikirim gitu. Kalau misalnya aku pengen sesuatu dan uangnya nggak cukup, ya nunggu dari pokoknya jatah 1.000 itu gitu. Kayak misalnya aku pengen beli iPhone nih. iPhone harganya 5.000 yang paling murah, misalnya kayak iPhone Pro Max 13 itu. Nah, ya udah dari 1.000 itu kita nabung berapa bulan aja dapatnya gitu. Jadi ngempet lah, pakai ilmu ngempet supaya ya kita tuh kerja tuh nggak lost doll gitu. Terus setiap bulannya, setiap harinya, setiap minggunya tuh pasti ada aja orang yang pinjam duit. Itu tuh jangan diladenin lah. Karena kalau kita ngurusin terus orang pinjam duit ya, gaji sebulan pun bisa blas-blas gitu. Buat ini tolong dong, tolong ada nggak ada aku minta, kalau nggak ada segini aku minta segini aja. Nah itu tuh teman-teman. Itu kata Pak salah satu ustadz, dia bilang kalau kita itu menghutangkan uang ke orang itu sama aja kita itu dengan membeli tiket musuh gitu. Jadi kita nggak punya musuh, terus kita beli tiketnya gitu supaya punya musuh. Itu caranya ya menghutangkan itu. Kayak gitu. Aku udah ada sih itunya contohnya gitu. Jadi kasihan ya, akhir-akhirnya kan gitu, giliran kita butuh mereka kan aku nggak ada gimana ya. Kita mau ngapain? Kayak gitu teman-teman. Jadi pertama ngempet, kalau gajian harus langsung dikirim, dan kedua jangan ngeladenin orang hutang lah. Kita harus bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang hanya sekedar keinginan gitu. Kayak misalnya iPhone itu kan hanya sekedar keinginan aku, bukan kebutuhan gitu, karena aku masih punya HP kayak gitu. Kalau soal YouTube, dari YouTube-nya aja belum menghasilkan apa-apa gitu. Jadi ya kita nantilah beli iPhone apa kalau udah sukses. Ini kan kurang lebih gitu ya teman-teman. Ya lama-lama di dapur gerah juga ini. Alhamdulillah udah selesai semua ya teman-teman. Kadang aku malu ya, aku di sini selalu mengeluh kakek merepotkan, kakek itu maafan, kakek itu bikin capek. Tapi lihat aku bisa mengerjakan semua ini gitu tanpa ada yang mengganggu, nggak ada yang manggil. Bahkan aku bisa bebas pakai bumbu-bumbunya majikan. Ini tusuk sate juga punya majikan. Dasar Arsi itu orangnya tuh kurang bersyukur, bisanya tuh mengeluh. Ini lanjut, aku lagi ngelapin daun pisang ya teman-teman. Ini tuh beli di Mongkok, 1 kilonya tuh $50. Dapatnya ya lumayan banyak sih ya. Gak tahu, aku juga nggak ditimbang beneran 1 kilo atau enggak. Ini tuh temen katanya pengen makan lepet yang banyak, katanya kalau beli kan nggak kenyang. Tapi ya lumayan sih ya, daripada beli misalnya kalau beli satu kan $10 ya. Ini tuh aku beli bahan-bahannya semuanya $125. Nah, kemudian dapatnya itu kurang lebih 40 kayaknya ya, 40, tapi enggak deh, enggak nyampe ya. Soalnya ada yang pecah-pecah gitu, terus ada yang pas direbus tuh karena emang kurang tebel gitu ya. Lapisannya jadi banyak yang pecah gitu, tapi kalau untuk dijual masih untung lah ya. Misalnya satu bijinya tuh $10. Kalau dapat 30 aja itu udah dapat 3.000 kita itu ya teman-teman, dari modal 125. Tapi tentu saja belum ngitung gas, sabun, tenaga kita kayak gitu. Nah, caranya seperti ini kalau aku teman-teman. Bikin lontong tuh diisinya tuh sepertiga. Kalau bikin lepet tuh full.
Nah ini udah aku matikan ya, 15 menit yang lalu aku tinggal mandi. Sengaja ya aku ungkep dulu. Ini sekarang mau aku buka ya, karena udah aku rebus selama 2 jam dengan metode ya seperti itu ya teman-teman. 1 jam kita matikan apinya, kita biarkan dalam kondisi tertutup selama 30 menit, kemudian kita rebus lagi 1 jam lagi, kemudian kita matikan, kita biarkan 15 menit. Dijamin berhasil dan tahan lama, nggak bakalan mudah basi. Mari kita buka sekarang. Gemoy-gemoy, lepetnya gemoy-gemoy. Tuh, makan satu aja kenyang ini. Semuanya gemoy. Nah, bedanya bikin lepet sama bikin lontong juga, kalau lepet harus diikat pakai tali ya teman-teman. Kalau udah matang baru boleh dibuang talinya. Kalau lontong nggak usah ya. Kalau lontong nggak usah pakai garam. Kalau lepet pakai garam, pakai kelapa gitu biar ada rasanya. Karena kalau lontong kan nanti dimakannya masih sama lauk gitu ya. Kalau lepet kan udah bisa langsung dimakan, nggak usah pakai lauk ya. Tapi aku sih lebih suka makan lepet pakai gorengan. Aku habis beli semangka ini teman-teman, harganya $68. Kalau uang Indonya tuh ya 140.000 kurang sedikit ya. Masih gemeter aku tuh. Tadi tuh ya, jadi aku tuh kan bawa uang tuh 500-an tuh 2. Aku pikir di dompet aku itu 500-an cuman 1, yang 500-nya tuh di rumah gitu. Aku bawa dompet ini khusus untuk belanja. Nah terus aku beli semangka 5, aku tuh ternyata sudah bayar 500, terus aku pergi aja belum dikasih kembalian. Sampai setengah jalan aku lihat dompet kan mau beli sayur ya, terus loh kok masih utuh 500-an, aku pikir aku belum bayar, terus aku bayar lagi sama penjualnya. Nah penjual ini beneran jahat banget, harusnya kan dia ngomong ya, kamu sudah bayar gitu, malahan aku belum kasih kamu kembalian, kamu jalan aja. Diem aja, coba, bener-bener itu jahat banget. Dia bukan lupa. Nah terus aku bayar lagi, yang kedua sih dikasih kembalian kan. Nah terus aku jalan lagi ya, pas nyampe rumah ternyata uang yang 500-an yang aku kira di rumah itu nggak ada. Terus aku, berarti aku tadi 1.000 dibawa turun semua, berarti aku bayar 2 kali. Ya Allah, terus langsung aku bilang sama majikan setengah nangis gitu, karena aku kan takut banget ya. Aku bilang aku bayar semangka 2 kali, kok bisa? Iya karena yang pertama bayar belum dikasih kembalian, terus aku pikir aku belum bayar, terus aku bayar lagi. Ya Allah, beneran itu orang jahat banget ya. Katanya padahal nggak lagi rame, toko buahnya tuh kan masih pagi ya, nggak lagi rame, cuman emang dia niat. Dipikirnya orang Indonesia tuh bodoh gitu. Kalau bukan sama majikan turunnya mungkin nggak dikasih, mungkin dikiranya aku yang bohong. Kata majikan, kamu ngomong apa dia ngerti katanya, tapi kalau bukan sama aku nggak bakalan dikasih katanya gitu. Emang dia itu penjahat lah kayak gitu.